Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk pihak Sanofi yang telah memberi atau memfasilitasi kita siang ini. Harap apa yang kita diskusikan bisa berbagi bukan pengetahuan ya. Jadi kalau untuk topik ini sebenarnya sudah sangat familiar dan saya yakin teman-teman baik rekan-rekan bidan dan dokter ini sudah tahu tentang imunisasi. Itu hal yang kita kerjakan sudah sehari-hari ya. Nah, tetapi pertemuan ini kita harapkan saling mengingatkan lagi betapa pentingnya vaksin, terutama yang sering kita lupakan adalah booster ya, karena karena pemberiannya mungkin sudah sangat jauh dengan imunisasi di awal ya. Oke. Nah, imunisasi kita tahu sama-sama tahu merupakan upaya kesehatan masyarakat paling efektif dan efisien dalam mencegah beberapa penyakit berbahaya. Dan tentunya imunisasi ini sifatnya spesifik. Jadi ya vaksin A tentunya ya untuk penyakit A seperti itu ya. Jadi di sini kita di TP ya, misalnya nanti yang kita bahas di TP berarti untuk penyakit-penyakit ya yang di TP-nya itu ya. Jadi kadang-kadang masyarakat juga perlu kita ingatkan lagi, merasa imunisasi dasarnya sudah lengkap sampai pemberian 9 bulan di MR, merasa anaknya sudah terlindungi. Nah, sudah merasa cukup imunisasinya sampai di situ. Jadi kalau ditanya, selalu bilang kalau imunisasi anaknya sudah lengkap. Ternyata inilah yang perlu kita edukasi untuk masyarakat kita ya. Jadi tugas kita memangnya untuk bidan dan juga dokter. Kemudian yang kita harapkan dari sini adalah tercapainya herd immunity. Nah, kalau anak-anak yang kita imunisasi ini sebagian besar nanti kebal terhadap penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, maka secara tidak langsung itu akan memberikan perlindungan untuk usia di kelompok lainnya. Jadi kalau ada penyakit tertentu yang ada di masyarakat, maka tidak akan cepat menyebar dan terjadi KLB. Kita tahu imunisasi itu dipengaruhi beberapa hal. Yang pertama adalah jadwal. Jadi kadang-kadang apalagi sekarang semenjak pandemi ini jadwal ini sering jadi berantakan karena nggak sedikit orang tua merasa khawatir untuk membawa anaknya ke fasilitas kesehatan ya, baik puskesmas, posyandu maupun rumah sakit. Nah, jadi banyak yang kita jumpai itu jadwalnya jadi berantakan. Nah, jadi ini yang mesti harus kita sesuaikan lagi dengan kondisinya. Tetapi untuk jadwal nanti kita kan sudah ada berdasarkan Permenkes maupun rekomendasi dari IDAI ya. Tapi dilihat lagi, kadang-kadang kasus tertentu kalau datang ke kita imunisasinya sudah tertunda, apakah masih bisa diberikan atau tidak. Jadi tidak semua juga imunisasi masih bisa kita berikan pada usia di saat anaknya dibawa ke kita ya. Kemudian interval ini adalah jarak dari vaksin pertama atau imunisasi pertama dengan yang keduanya misalnya ada ulangan seperti DTP1 dan kedua. Jadi kalau imunisasi yang sama, intervalnya kurang lebih selama 4 sampai 6 minggu atau bahkan 8 minggu ya. Kemudian jenis vaksin, kita harus tahu jenis vaksin yang akan kita berikan ke si anak yang datang untuk imunisasi dan harus dengan jelas menjelaskan apa manfaatnya, apa vaksin yang akan kita berikan dan apa manfaatnya. Kemudian harus mengetahui jelas dosis yang akan kita berikan dan cara pemberian atau penyuntikan misalnya imunisasinya, karena ada yang subkutan, ada yang intrakutan dan lain-lain. Ini adalah acuan kita untuk jadwal imunisasi menurut Permenkes nomor 12 tahun 2017 ya, imunisasi dasar di 0 sampai 24 jam hepatitis B ini adalah yang terbaru, yang sebelumnya sebelum usia 12 jam, sekarang sampai 12 jam. Kemudian di umur 1 bulan itu BCG dan polio, dan seterusnya sampai di usia 9 bulan campak. Nah, di sini ada imunisasi booster.
yaitu di usia 18. Itu pemberian DTP, hepatitis B, HIV, dan campak, ya, atau MR. Sementara interval minimal pemberian imunisasi lanjutan setelah imunisasi dasar yaitu 12 bulan. Jadi kalau nanti anak-anak yang datang ke kita atau bayi yang datang ke kita, imunisasi hepatitis B-nya, DTP-nya maksud saya, yang sudah digabung dengan yang lain, itu biasanya kan di usia 2, 3, 4, itu selesai 3 kali. Tetapi molor, ya, molor karena pandemi yang tadi saya bilang. Nah, jadi akhirnya diimunisasilah DTP yang ketiganya di usia 6 atau 7 bulan. Nah, kalau untuk boosternya, berarti kita akan berikan setahun kemudian. Nah, jadi bisa lebih dari usia 18 bulan, jadi disesuaikan. Dan untuk campak itu minimal 6 bulan kemudian untuk dosis berikutnya. Kemudian ada imunisasi anak sekolah, ya, kalau kita kenal dengan istilah BIAS, bulan imunisasi anak sekolah. Imunisasi kelas SD, imunisasi campak dan DT, ya, yang biasanya, ya. Kemudian di kelas 2 ada TD dan kelas 5 SD ada imunisasi TD lagi. Ini adalah tabel rekomendasi imunisasi yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2020. Di sini ada beberapa perubahan yang tentunya berdasarkan pertimbangan dan juga kejadian penyakitnya atau infeksinya. Nah, jadi perubahan-perubahan itu tentu ada pertimbangan dan dasarnya, ya. Salah satu yang di situ yang berubah dari yang sebelumnya di 2017, di mana booster DTP umur 5 tahun, dan yang terbaru di tahun 2020, booster DTP diberikan usia 5-7 tahun, kemudian 10-11 tahun, dan usia 18 tahun. Nah, kita tahu kalau imunisasi itu pada dasarnya vaksinasi itu bertujuan untuk membentuk imunitas protektif spesifik penerima vaksin, ya. Jadi ada respon primer yang disebut dengan vaksinasi primer. Ini setelah kita berikan ini, maka akan ada pembentukan respon imun awal. Ternyata ada beberapa vaksin yang butuh vaksinasi ulang. Nah, contohnya tadi yang DTP. Jadi ada yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, tidak semua imunisasi itu butuh pengulangan. Jadi salah satunya ada DTP. Untuk apa ini fungsinya? Pembentukan imunitas protektif yang interval jarak pemberian dari suntikan pertama atau yang sebelumnya sekitar 4-6 minggu setelah dosis sebelumnya. Kemudian dibutuhkan lagi vaksinasi penguat atau booster yang tujuannya untuk menjaga tingkat respon imun protektif, di mana jadwalnya tergantung karakteristik antigen serta infeksi alamiah dalam lingkungan. Secara epidemiologis, kejadian penyakit infeksi yang akan dicegah sudah sangat menurun. Nah, itu pertimbangannya untuk pemberian booster. DTP booster yang tadi kita bahas di usia 5-7 tahun, dengan bertambahnya usia, ternyata kekebalan protektif vaksin yang tadi sudah kita berikan itu akan lama-kelamaan akan berkurang. Nah, jadi dibutuhkan pemberian vaksin penguat untuk menjaga tingkat respon imun protektif tadi tetap ada, ya. Jadi kalau kita tidak melakukan booster ini, maka tidak terproteksilah anak kita dari infeksi tadi. Ya, itu artinya. Berarti harus kita berikan, sebaiknya kita berikan. Ini bergantung pada karakteristik antigen serta infeksi alamiah dalam lingkungan. DTP primer 3 kali memberikan imunitas selama 1-3 tahun, yang kita berikan tadi di usia 2, 3, 4, ya. Kemudian ulangannya yang di usia 18-24 bulan itu akan memperpanjang imunitas si anak sampai usia 6-7 tahun. Nah, jadi kita kalau melupakan tidak memberikan di usia 5-7 tahun tadi boosternya, maka kekebalan yang dia dapat itu hanya bertahan sampai usia 7 tahun. Nah, jadi booster ini yang akan kita berikan tadi akan memperpanjang imunitas untuk 10 tahun kemudian. Jadi sangat-sangat bermanfaat, ya.
Rasional vaksinasi anak-anak prasekolah kita tahu karena sekolah itu mungkin karena sekarang masih pandemi ya, tapi sudah mulai juga sebagian sekolah dengan tatap muka walaupun masih dalam pengawasan yang cukup ketat ya, tentunya tidak sama dengan sebelumnya, tetapi itu adalah tempat yang nanti si anak akan bertemu dengan anak-anak yang lain ya, tentunya akan beresiko untuk tertular atau menularkan penyakit. Nah, jadi memberikan dosis penguat untuk anak-anak usia prasekolah akan memberikan proteksi terhadap pertusis saat mereka memasuki lingkungan yang rentan penyebaran penyakit. Nah, ini karena menurut WHO Position Paper on Pertussis 2015, kalau untuk pertusis itu, yang apalagi yang aseluler, dikatakan bahwa perlindungan yang didapat dari vaksin sebelumnya itu akan menurun sebelum usia 6 tahun. Nah, jadi kalau kita memberikan lagi booster tadi, maka perlindungan tadi akan anak-anak dapatkan lagi. Ya. Vaksinasi anak usia sekolah juga mengurangi risiko penyebaran penyakit kepada anak-anak yang rentan tanpa perlindungan. Ini di era COVID, kita sangat tahu bagaimana kesulitan yang kita hadapi. Nah, jadi semenjak ditetapkan menjadi pandemi, ini terdapat 64% dari 107 negara mengalami penundaan pelaksanaan layanan rutin. Nah, ternyata ya, 60 negara menunda pelaksanaan kampanye imunisasi terutama campak dan polio. Nah, luar biasa, kita harus hati-hati dengan ini. Mungkin tidak akan langsung ada efeknya, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa terjadi hal yang kita khawatirkan. 84% puskesmas selama masa pandemi ini di Indonesia menunda atau menghentikan pelayanan imunisasi. Karena ketakutan tadi, persiapannya bagaimana, walaupun sekarang ini kita lihat sudah berjalan, ya. Tetapi masyarakatnya yang ternyata yang masih takut untuk datang ke pelayanan kesehatan. Nah, jadi ini lagi yang mesti harus kita lakukan pendekatan atau edukasi yang baik untuk masyarakat kita. Apa yang kita takutkan kalau hal itu terjadi? Tadi saya bilang seperti imunisasinya banyak tertunda. Nah, ini kita kembali lagi ke tahun 2017. Kita tahu itu sangat menghebohkan, di mana terjadi wabah difteri yang cukup masif dengan temuan yang cukup mengkhawatirkan. Nah, dikatakan ini terjadi karena cakupan yang rendah untuk vaksinasi DPP antara usia 2-6 tahun hanya 75,6%. Berarti yang tertinggal di sini adalah yang ulangan 18-2 tahun dan yang booster 5-7 tahun tadi. Dari kasus wabah difteri yang dilaporkan di tahun 2017, 66% ternyata tidak pernah mendapatkan vaksinasi DPP. Karena kita tahu sebagian orang tua akan ketakutan untuk membawa vaksin anaknya karena tahu efek yang paling sering muncul setelah vaksinasi ini adalah demam. Nah, jika yang diberikan yang full ya, jadi takut anaknya akan sakit, maka banyak yang menunda bahkan tidak mau anaknya diberikan vaksinasi DPP ini. Sementara pada kasus lainnya 31% tidak lengkap status vaksinasi DPP-nya. Nah, ini tugas kita bersama ya. Ini adalah perkembangan difteri di Indonesia 2010 sampai 2017. Bisa dilihat kalau 2017 itu sangat menghebohkan, ternyata kasus difteri kita itu ya selalu ada kalau kita lihat dari sini ya. Ini dari jurnalnya Hartoyo yang sudah dipublish di Sari Pediatri 2018. Bisa kita lihat di sini kasusnya berapa banyak dan angka kematiannya. Kemudian ini adalah menunjukkan kelompok usia sekolah paling terdampak pada kasus wabah difteri 2017. Nah, bisa dilihat di sini, kalau usia-usia yang kasusnya kematiannya tinggi itu adalah pada usia anak sekolah. Ya, jadi sangat disayangkan yang seharusnya bisa kita atasi dengan imunisasi, tetapi ini tidak terlaksana dengan maksimal. Ya. Booster prasekolah yang tadi kita bahas di sebelumnya, ya, berikan pada usia yang tepat dengan anjuran yang sesuai. Jadi yang kita berikan itu di booster adalah tetap DPP dengan huruf besar semua, ya. Kemudian
waning immunity pada umur usia 5-6 tahun, di mana kekebalan imunitas yang dihasilkan dari pemberian dosis primer saat bayi tadi tidak dapat bertahan panjang, meskipun sudah mendapatkan dosis booster pertama pada usia 12-24 bulan ya, karena tadi akan berkurang juga imunitas tadi. Kemudian dosis yang tepat sesuai anjuran, komponen vaksin berbasis antigen DTP yang dianjurkan untuk booster usia 5-7 tahun adalah dosis pediatri yang high dose DTP ya, atau DTAP. Nah, jadi bukan TB atau TDAP. Nah, mungkin itu yang bisa kita bahas siang ini, mungkin sebagai kesimpulan kita. Vaksinasi adalah proses pembentukan respon imun secara aktif dengan pemberian mikroba yang dilumpuhkan atau diaktifasi. Vaksin yang efektif harus memberikan perlindungan dan keamanan yang tinggi. Itu adalah syarat mutlak. Vaksinasi ulang dalam beberapa dosis vaksinasi primer diberikan untuk mencapai tingkat antibodi protektif. Sementara vaksinasi penguatan perlu diberikan terutama bila secara epidemiologis kejadian penyakit infeksi yang akan dicegah sudah sangat menurun. Ya, terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Dr. Tiara.